Ustadz bisa tolong ceritakan sejarah Imam Bukhari yang katanya orang Rusia. Bagaimana beliau dapat meriwayatkan banyak hadis? Beliau memang dari wilayah Rusia. Yang wilayah Bukhari itu nama wilayah Bukhara. Bukhara itu Rusia. Memang beliau asli Rusia, gitu kan? Asli Rusia. Ceritanya cukup panjang ya Imam Bukhari rahimahullah. Tapi setelah ekspansi di zaman Umar radhiyallahu anhu ke wilayah Persia, maka seluruh suku Persia umumnya masuk Islam. Di antaranya sukunya Imam Bukhari rahimahullah, wilayah Bukhara. Lalu kemudian tersebarlah para ulama-ulama dari tabi'in di sana. Jadi Imam Bukhari ini belajar dari para tabi'in, bukan sahabat ya. Jadi beliau ini generasi tabi'in. Sahabat sudah meninggal di zaman itu. Di zaman Imam Bukhari sudah habis, nggak ada sahabat lagi. Jadi beliau lahir itu sudah habis sahabat, tinggal generasi tabi'in. Maka beliau belajar dari para tabi'in. Atha bin Abi Rabah, Sa'id bin Musayyib, gitu kan, Ibnu Sirin. Beliau belajar dari para tabi'in. Itu guru-gurunya Imam Bukhari rahimahullah. Ringkas cerita seperti itu. Beliau belajar hadis dan menghafal cukup banyak hadis sampai akhirnya beliau menjadi ulama hadis. Beliau menjadi ulama hadis, gitu kan. Dan memang beliau sangat teliti, hafalannya sangat luar biasa. Pak Dr. Khalid Basalamah, gini ya, kalau Anda ditanya oleh jamaahnya dan Anda kurang paham atau bahkan tidak paham dan tidak tahu sama sekali, Boyo jangan jawab Pak, bilang aja ndak tahu gitu daripada menyesatkan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dan seluruh teman-teman Aswaja dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Pak Dr. Khalid Basalamah, kalau memang Anda ketika ditanya jamaahnya, Anda ragu-ragu, tidak paham, lupa atau bagaimana, Boyo jangan dijawab Pak. Daripada jawaban Anda itu salah. Karena menjawab sesuatu, memberikan kabar, tetapi berbeda dengan kenyataannya. Ini termasuk takrif bohong loh Pak. Apa yang disebut dusta? Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa mengabarkan sesuatu yang menyalahi atau berbeda dengan kenyataannya, baik itu disengaja ataupun tidak. Baik disengaja atau memang karena tidak tahu, itu juga termasuk bohong Pak Dr. Khalid Basalamah. Anda menjelaskan bahwa Imam Bukhari ini dari daerah Bukhara, ya sudahlah, Bukhara Rusia, Uzbekistan itu mungkin dulu termasuk daerah Uni Soviet, masuk daerah Rusia mungkin dulu. Tapi yang fatal ketika Anda menjelaskan bahwa Imam Bukhari rahimahullah ini berguru pada tabi'in yang Anda disebut itu. Siapa lagi diantaranya yang Anda sebut itu adalah Atha bin Abi Rabah, Sa'id bin Musayyab, dan Ibnu Sirin. Gini loh ya Pak. Ayo sekarang kita buktikan dulu. Imam Bukhari ini. Imam Bukhari itu Pak, lahirnya Imam Bukhari ini tahun 194 Hijriah. Imam Bukhari baru lahir. Sedangkan guru-gurunya yang Anda sebut itu katanya belajar pada kibarut tabi'in atau bin Abi Rabah. Nah ini Pak Dr. Khalid dan jamaahnya silahkan lihat ini. Biar tidak manggut-manggut jamaahnya ini. Atha bin Abi Rabah ini, beliau itu, sebentar. Beliau itu lahir pada tahun 27 Hijriah sampai 114 Hijriah. Mau belajar atau berguru kepada Atha bin Rabah gimana Pak? Wong Imam Bukhari waktu itu belum lahir. Ketika Atha bin Abi Rabah ini wafat, Imam Bukhari belum lahir Pak. 114 Hijriah. Terpaut berapa tahun? Imam Bukhari 194. Kan jauh Pak. Belum lahir, bahkan mungkin bapaknya Imam Bukhari belum lahir mungkin. Terus guru berikutnya Anda sebut Sa'id bin Musayyab. Kejauhan lagi kalau ini. Sa'id bin Musayyab ini Pak, tahun 15 sampai 94 Hijriah. Mungkin kakeknya Imam Bukhari, mungkin ya. Kakeknya Imam Bukhari juga belum lahir Pak. Kan 100 tahun. Imam Bukhari lahirnya
tahun 194. Sementara Sa'id bin Musayyab ini wafatnya tahun 94 Hijriah. Terpaut 100 tahun, Pak. Kakeknya belum tentu lahir itu, belum tentu loh. Bisa jadi sudah lahir karena belum ngecek ini. Nah, yang ketiga, Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini, Pak, lahirnya dari hidup beliau itu dari tahun 32 Hijriah, wafatnya beliau tahun 110 Hijriah. Ayo bayangkan, Pak. Imam Bukhari lahirnya Imam Bukhari ini tahun 194 Hijriah. Wafatnya beliau tahun 256 Hijriah. Anda sebut Atok bin Abi Rabah, Sa'id bin Musayyab, Ibnu Sirin. Ini belum lahir Imam Bukhari, Pak. Ketika tiga orang ini sudah wafat, Imam Bukharinya belum lahir. Ayolah, teman-teman Wahabi, kalau Anda tidak terima, silakan bela. Buktikan referensinya. Di mana Ustadz Khalid Basalamah ini dapat referensi bahwa guru-guru Imam Bukhari diantaranya tiga tabi'in ini. Atok bin Abi Rabah, Sa'id bin Musayyab, dan Ibnu Sirin. Kalau memang ada sejarahnya bahwa Imam Bukhari berguru pada tiga orang ini, artinya seumuran masih itu, pantas untuk berguru. Silakan datangkan. Saya hapus konten ini. Saya akan minta maaf secara khusus ke Pak Dr. Khalid Basalamah. Tetapi Pak Dokter, jika Anda memang salah, keliru dalam menyampaikan ini, tolong klarifikasi kalau Anda jantan. Jangan malulah menyandang gelar dokter kalau memang salah. Silahkan. Anda minta maaf, buat klarifikasi saya salah. Beres, Pak. Orang mengaku salah tidak akan mungkin dicemooh. Orang mengaku salah bukan berarti turun derajatnya. Tapi itu malah tinggi derajat Anda, Pak. Kalau Anda minta maaf. Jangan malulah menyandang gelar dokter kalau salah biasa manusia, Pak. Tapi jangan keseringan salahnya.